Suara ini tahi lalat merah ini. Kenapa sama dengan wanita dalam mimpiku? Gu cinta di tubuhmu harus menemukan orang itu untuk menyelesaikannya. Segera temukan Zongking. Mungkin putrinya adalah obat yang bisa memperpanjang nyawaku. Ayah, sebenarnya kamu di mana? Gadis kecil ini, Zhongming, sudah tidak ada. Bos bilang tangkap putrinya untuk bertanggung jawab, jangan biarkan dia melarikan diri. Non, siapa semua ini? Mereka pasti datang untuk ayahku. Aku tidak boleh tertangkap oleh mereka, Pak. Tolong cepatkan laju. Supir, aku kasih tahu kami datang untuknya, kalau tahu diri. Segera berhenti atau kamu juga akan kami culik. Jangan dengarkan mereka, Pak. Belok kiri, di depan ada jalan kecil. Lepas dari sini kita akan aman. Aku akan telepon polisi sekarang. Maaf Nona, aku punya keluarga yang harus diurus. Kamu harus berjuang sendiri. Bukan, Pak. Kejar mereka. Tapi begitu Gu ini sampai batas waktunya, akan berbalik menyerang. Jadi kamu harus menemukan wanita dalam mimpimu itu. Setelah dia rela tidur bersamamu, transfer Gu itu padanya untuk menyelamatkan nyawamu. Dengan kerelaan. Tolong selamatkan aku asal kamu mau menyelamatkanku. Aku akan lakukan apa saja, tolong. Itu katamu sendiri. Hitung sampai 10. Apa? Hitung sampai 10, aku akan membuat mereka semua menghilang. Pukul anak ini juga. Semua sudah pergi, kamu masih memelukku. Terima kasih. Nyawa yang diselamatkan hanya dihargai dengan ucapan terima kasih. Ini semua uang yang aku punya aku berikan padamu. Kalau kurang aku bisa buatkan surat hutang. Aku tidak butuh uang. Aku butuh kamu. Tuan. Bagaimana keadaanmu? Tolong selamatkan aku. Siki, kamu akhirnya sadar. Wanita itu mana? Nona Zhong mengantarmu ke rumah sakit lalu pergi. Untungnya dia melakukan CPR padamu. Itu yang menyelamatkan nyawamu. Itu tasnya yang tertinggal di tempat kejadian. Mata ini dan tahi lalat merah ini. Dia adalah wanita dalam mimpimu. Ya. Kemarin kita sudah bertemu. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Bukannya untuk memindahkan Gu itu. Dia harus rela tidur bersamamu. Lalu apa selanjutnya? Akan lebih menarik. Berikut ini pengumuman.
Perwakilan Pertukaran Luar Negeri. Zhongqing. Rektor. Ada masalah dengan daftar perwakilan. Perwakilan diganti menjadi Li Xiaoying. Rektor daftar pertukaran mahasiswa sudah dikonfirmasi. Nilai dan peringkat saya selalu yang terbaik. Mengapa tiba-tiba diganti? Karena kamu tidak layak. Pertukaran luar negeri mewakili Universitas Tsinghua. Kamu lihat penampilanmu yang miskin itu. Apakah kamu mau mempermalukan diri di luar negeri? Katanya ayahmu punya banyak utang. Sembunyi dari penagih utang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Siapa tahu keluarga kamu suka melakukan hal yang sama. Perbuatan kotor. Keputusan sekolah tidak akan diubah sembarangan. Kamu lebih baik kembali duduk. Halo ayah. King, ayah punya masalah, ada yang mau membunuhku. Kamu harus dapat kuota pertukaran bawa ayah ke luar negeri. Tidak bisa hanya dengan mendapatkan kualifikasi pertukaran. Baru bisa bawa ayahku pergi, harus berjuang. Pemilihan perwakilan harus transparan. Ganti orang boleh saya minta sekolah. Buka proses seleksi dan data Li Xiaoying. Zhongqing, saya beritahu kamu, sumber daya di masyarakat ini tidak pernah melayani orang seperti kamu yang kelas rendah. Tikus. Hanya pantas seumur hidup. Bersembunyi di bawah tanah, tidak bisa melihat cahaya. Bagaimana jika saya memaksanya berdiri di panggung tinggi? Itu adalah Ketua Dewan Xi, pemegang saham terbesar Universitas Tsinghua. Dia pria semalam. Ternyata Ketua Dewan Universitas Tsinghua. Semua daftar pertukaran luar negeri telah melalui pemeriksaan ketat. Sebagai Ketua Dewan Universitas Tsinghua, tanpa persetujuan saya tidak ada yang bisa mengubah. Ketua Xi Zhongqing tidak layak jadi pertukaran mahasiswa dia. Dia tidak layak. Apakah kamu yang menyuap dewan sekolah? Mencuri hasil orang lain layak. Universitas Tsinghua, saya memiliki budaya yang bersih. Tidak akan mentolerir orang yang tidak jujur. Saya akan menyelidiki semua yang terlibat. Universitas Tsinghua dan semua perusahaan di bawah grup Xi tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Si Ketua, terima kasih. Sekali lagi Anda membantu saya. Orang tuamu sudah lama meninggal karena kecelakaan. Sekarang minum obat saya. Jadi kelinci percobaan saya ini adalah keberuntunganmu. Zhongming, dulu kau membunuh orang tuaku. Ketika kau menjadikanku kelinci percobaan untuk mencoba obat, bisakah kau bayangkan suatu hari, putrimu adalah obat penyelamat hidupku? Zhongqing, mahasiswa tahun ketiga jurusan kedokteran, berprestasi dan berakhlak baik. Selamat. Perjanjian pernikahan. Apa ini tidak salah? Tidak, Zhongqing, kau menikah denganku. Jangka waktu 1 bulan, setelah itu kau dapat 1 miliar. Ambil uangnya dan pergi. Tidak setuju. Aku akan bilang kau sengaja merayuku untuk menukar kuota. Kuota dibatalkan, pilih sendiri. Meskipun kau adalah si ketua, tapi urusan pernikahan kau tidak bisa memaksaku. Benarkah? Coba tebak jika sekarang di layar besar diputar adegan panas kita tadi malam. Teman-teman dan guru di bawah panggung akan bagaimana memandangmu? Tadi malam bukan keinginanku, bahkan jika kau putar, semua orang bisa melihat aku dipaksa. Kesabaranku terbatas, kau harus tahu. Aku bisa membantumu, juga bisa menghancurkanmu.
Aku setuju. Aku setuju menikah denganmu. Aku setuju. Aku setuju menikah denganmu. Mari kita ucapkan selamat kepada Zhongking. Baik, Malam ini kau pindah ke rumahku mobilku. Menunggumu di luar kepala sekolah. selanjutnya. Selamat datang teman Zhongking untuk berpidato. Kak Xiaoying Zhongking si kampungan ini selalu mencuri perhatianmu bahkan tatapan si ketua padanya. Tidak biasa bisakah kau tahan amarah ini? Pertukaran ke luar negeri untuk belajar bedah jantung. Jika tangannya rusak, tidak bisa memegang pisau bedah dengan stabil. Si ketua ijazah pernikahan Anda dengan Nona Zhong sudah selesai. Zhongking, apakah tanganmu bisa bertahan? Sekarang tergantung takdir. Jika terus begini nyawa bisa melayang, jika dia celaka. Guang bersama di tubuh Anda akan. Presidensi Anda baik-baik saja? Lepaskan saya. Jawab, kenapa sengaja merusak lampu gantung? Mau membahayakan Zhongking? Bukan saya itu, Kakak Ing. Itu sebabnya dia ingin menghentikannya. Diam kau. Presidensi keadaannya tidak seperti yang Anda pikirkan. Zhongking moralnya buruk, sering tidak pulang ke rumah. Dia sama sekali tidak pantas menjadi siswa pertukaran. Pemilihan siswa terbaik selalu berdasarkan prestasi akademik. Zhongking selama 3 tahun. Selalu menjadi juara 1 di sekolah. Anda bilang dia tidak pantas? Apakah Anda meragukan saya? Dia sedang membela saya. Tidak, maksud saya bukan begitu. Itu dia, lihat saja. Dan suka menggoda pria, jangan tertipu olehnya. Dia memang tidak pulang semalam. Karena orang yang bersamanya adalah saya. Saya dan istri saya menghabiskan malam bersama. Ada masalah? Bawa mereka ke kantor polisi. Kita pulang. Si muda hari ini, meskipun Anda terpaksa menyelamatkan nyawa Nona Zhong, tapi Anda juga tidak bisa mengorbankan nyawa sendiri. Bagaimana jika Anda terluka? Xiao Yao bilang harus dengan sukarela tidur bersama saya, agar bisa menarik Guang ke dia biar dia menggantikan nyawa saya. Saya hanya mempercepat prosesnya saja. Berhenti. Siapa yang izinkan Anda menyentuh barang saya? Maaf, saya tidak bermaksud jahat. Mereka orang tua Anda? Mereka sudah meninggal. Anda penasaran ya? Saya antar Anda ke bawah untuk bertemu mereka. Barang bawaan Anda hanya ini? Keluarga saya sudah tidak punya uang sejak ayah saya gagal berinvestasi. Dia membesarkan saya sendirian, sangat susah. Tapi setelah saya bisa kuliah di luar negeri, saya akan bisa menghidupi keluarga. Anda kenal ayah saya? Anda tahu di mana dia sekarang? Saya sudah lihat data Anda. Anda sangat butuh uang, sekarang tahu identitas saya.
Kenapa tidak minta ke saya? Aku memang kekurangan uang tapi aku bukan pengemis. Aku punya tangan untuk mencari uang sendiri, tidak perlu sedekah orang lain. Dia kok berbeda dengan si brengsek Zongming itu. Buang ini suka apa beli sendiri. Kamu istriku aku bantu. Itu kewajibanku bukan sedekah. Kedepannya tidak ada yang bisa mengganggumu. Siki dia. Tidak seperti yang aku bayangkan. Si Shao tidak baik, cepat turun lihat. Siapa yang melakukan ini begitu kejam? Orang tua si Dong sudah lama meninggal, dia sudah tidak punya keluarga. Keluarga si hanya punya satu penerus garis keturunan langsung. Mereka tahu dia menderita penyakit jantung yang parah. Berharap dia cepat mati agar bisa membagi harta. Ada apa denganmu? Ayahku pernah mengajarkanku satu titik akupuntur bisa meredakan sakit jantung. Aku akan membantumu. Sudah cukup. Jangan pura-pura kasihan padaku. Aku tidak punya banyak hari untuk hidup, bukankah ini yang kalian harapkan untuk lihat? Apa yang kamu bicarakan, Siki? Aku tidak mengerti. Lepaskan dia, dia satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu kalau dia mati. Kamu tidak akan bisa hidup. Jaga dia tidak boleh pergi kemana-mana. Non, kamu tadi bilang aku satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyawa Siki. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu benar-benar ingin tahu. Ketika Siki masih kecil, orang tuanya dibunuh. Mereka bahkan tidak meninggalkan satu foto bersama. Dia satu-satunya yang selamat dari keluarganya. Selama ini bertahan hidup dengan bantuan Gu Chongxin. Dalam 1 bulan. Kalau kamu tidak bersamanya, dia pasti mati. Dia satu-satunya yang selamat dari keluarganya. Selama ini bertahan hidup dengan bantuan Gu Chongxin. Dalam 1 bulan kalau kamu tidak bersamanya, dia pasti mati. Siki, efek Gu Chongxin semakin berkurang. Kalau tidak segera bersamanya biar dia menyelamatkanmu. Mungkin. Si Shao tidak baik, Nona Zhong dia. Dia hilang. Apa? Sial, pasti karena aku kemarin bilang padanya. Kalau tidak bersamamu kamu akan mati. Kupikir dia akan menolongmu karena kebaikan hatinya, tapi ternyata dia malah kabur. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Zongking. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bos di sini tidak bisa keluar semalam hujan. Longsor menutup jalan keluar gunung. Apa? Cepat beritahu kepala desa, pagi ini ada seorang gadis naik gunung. Sampai sekarang belum terlihat, mungkin terjebak di gunung. Malam ini akan hujan lagi, orang di gunung. Mungkin tidak akan bertahan. Gadis kecil yang kamu bicarakan, apakah dia? Ya, itu dia. Cepat pergi. Cari cara, bahkan jika harus membalik seluruh gunung, harus menemukan orangnya. Obatnya sudah diambil. Tapi sepertinya aku tidak bisa pulang. Tidak baik. Naik mobil. Kamu pikir bisa kabur? Aku tidak mau kabur.
Aku pergi ke gunung untuk mengambil obatmu. Rumput emas ini tumbuh di bawah tebing. Butuh belasan tahun untuk tumbuh satu batang, untungnya aku berhasil mengambilnya. Dengan rumput ini saat penyakit jantungmu kambuh, tidak akan terlalu sakit. Dia ternyata untukku. Obatmu simpan saja untuk nanti. Siki, kamu kenapa? Siki. Pasti karena kekurangan oksigen di mobil. Menyebabkan penyakit jantungmu kambuh lagi. Siki, bangun. Kalau aku memaksanya berdiri di atas panggung. Ingat kontak dekat. Bisa meredakan rasa sakit penyakit jantungnya. Ada sinyal. Non Xiao, kalian di mana? Aku dan Pak Si terjebak di gunung, kondisinya sangat buruk. Desaku ada di depanmu, bawa Siki masuk. Di dalam ada kolam dingin, asalkan kamu dan dia bersama di kolam dingin bisa menetralkan racun yang memperpanjang hidupnya dan menyelamatkannya. Siki. Asalkan kamu dan dia bersama di kolam dingin bisa menetralkan racun yang memperpanjang hidupnya dan menyelamatkannya. Kamu ngapain? Aku mati. Bukankah bisa bebas dariku? Kamu sudah menyelamatkanku tidak hanya sekali. Kalau bisa menyelamatkanmu, saya bersedia mencoba. Dengan rumput ini serangan jantungmu tidak akan terlalu menyakitkan lagi. Tapi begitu cacing ini mencapai batas waktunya, ia akan membalas jadi. Kamu harus menemukan wanita dalam mimpimu, membuatnya rela untuk tidur bersamamu, lalu memindahkan cacing itu padanya menggantikan nyawamu. Jika tidak, kamu tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Jika kamu tidak tidur bersamanya, dia pasti akan mati. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Atau tubuhmu. Membuat orang dalam mimpi rela tidur bersama, baru bisa. Siki dan Song King sudah setuju untuk tidur bersamamu. Mengapa kamu menolak? Cinta sejati sudah mulai membalas jantungmu. Jika tidak tidur bersama, kamu akan mati. Aku ingin kamu melakukan segala cara agar Song King bisa bertahan hidup meski setelah memindahkan cacing itu. Ini tidak mungkin. Cinta sejati bisa bertahan 10 tahun, itu sudah batasnya. Setelah memindahkan cacing, Song King pasti akan mati. Siki, dia hanya gadis miskin dan putri musuh ayahmu. Mengapa kamu lemah padanya?
ternyata dia tidak mau menyentuhku. Karena Nona Xiao. Bagi dia, aku hanya obat yang harus digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Xiao Yao, aku tidak sedang berunding denganmu bagaimanapun juga. Zhongking harus hidup, aku tidak butuh orang yang tidak berguna. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan nyawanya, kamu tahu akibatnya. Dan jangan biarkan dia tahu kebenarannya. Siki biasanya bertindak tegas, tetapi lemah pada gadis ini. Wanita ini harus mati. Kepala suku aku sudah menemukan wanita yang bisa menyelamatkan Siki. Kak Xiaoyao, bukankah kamu bilang Siki ingin bertemu denganku? Di sini adalah kuil keluarga Si. Cepat masuk. Para tetua sudah menunggumu. Kepala suku Si berjanji padaku. Asalkan menyerahkan Zhongking pada mereka, mereka akan memastikan setelah tidur bersama, dia tidak akan menjadi istri keluarga si Zhongking. Kamu tunggu saja. Di sini adalah tempat apa ini? Nona Zhong, meskipun kamu sudah menikah dengan Siki, tapi menurut aturan keluarga, si pengantin baru harus menjalani. Proses ini harus diselesaikan pengantin baru masuk. Menghilangkan sial memberi keberuntungan berlutut. Lepaskan aku, apa yang kalian inginkan? Siki sakit jantung, ajalnya sudah dekat. Ayam jago bisa menghilangkan sial. Biarkan ayam jago ini menikah untukmu. Baru bisa memohon keselamatan untuknya, mari nikah. Sujud kepada orang tua. Potong kepala ayam, minum darah segar. Masih ketua suku yang punya cara. Setelah semua ini, gadis itu pasti tidak akan tidur bersama Siki selama tidak ada yang membantunya menghilangkan kutukan. Siki pasti mati. Setelah dia mati, keluarga Si akan sepenuhnya di bawah kendali kita. Zhongking Sidong adalah satu-satunya pewaris keluarga Si menjadi istrinya. Bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarang orang. Kamu ingin menjadi nyonya keluarga Si, harus siap menderita di belakang layar. Zhongking. Di mana Zhongking? Di mana Siki? Aku ingin bertemu dengannya. Pengantin baru datang penuh keberuntungan. Gadis yang menghilangkan kutukan harus murni dan bersih. MS Tidak Takut API ini adalah ujian untuk membersihkan semua sialmu, Nona Zhong. Ini juga untuk kebaikan Sidong. Silakan. Ritual belum selesai. Kamu tidak boleh tidur bersama Siki. Jika kamu rela melepaskan status sebagai nyonya keluarga Si, kita akan membiarkanmu pergi. Sekretaris Li bilang semua orang di keluarga Si berharap dia mati. Sepertinya mereka ingin menakut-nakutiku, memutus jalan hidup Siki. Gadis, menyerahlah. Kamu masih muda, tidak perlu mengorbankan nyawamu untuk seorang yang sakit-sakitan. Dia benar-benar pergi.
Darah ayam sudah diminum, bara api sudah diinjak. Kalian apalagi yang kalian inginkan? Song King. Kami sudah melihat ketulusanmu. Asal kamu berbaring di peti mati semalam, akan bisa menipu dewa kematian. Siki akan selamat. Song King di dalam peti mati ini. Udaranya tipis, nyaris tidak mungkin selamat. Tapi asal kamu bisa melewati ujian terakhir ini, kamu adalah keluarga besar kami dari Marga Si, yang diakui sebagai Nyonya Si, penyelamat keluarga Si. Menipu dewa kematian, kalian benar-benar ingin membunuhku agar Siki juga tidak bisa hidup. Pengganti Masak Padi Bonika Curtis menggantikan suami. Orang hidup menyelamatkan diri, mengacaukan yin dan yang. Bangun. Jangan. Song King, kamu bagaimana? Siki, para tetua ada di sini. Masuk senaknya dan membuat keributan. Apa kamu pantas menghadapi leluhur di kuil keluarga Iya? Setiap pengantin baru harus melewati ujian. Apakah kamu ingin merusak aturan leluhur? Apa yang kalian lakukan padanya? Jangan berteriak-teriak, ini semua demi kebaikanmu. Ayam hidup untuk upacara dan mengambil darah. Itu untuk mengusir sial. Untuk mengumpulkan pahala bagimu, benar. Bara merah ini melambangkan keberuntungan, dia telah melewatinya. Baru hidupmu bisa makmur, orang tuamu sudah tiada. Tidak ada yang mengajarkanmu tata krama, jangan tidak tahu terima kasih. Siki, apakah kamu gila? Kalau ini demi kebaikanku, maka tanggung jawab mengusir sial ini serahkan pada kalian, panggil orang. Berikan bara panas pada para tetua. Siki, jangan kira kamu adalah satu-satunya penerus keluarga Si, lalu bisa bertindak semaumu. Kami adalah tetuamu. Seorang junior, apakah kamu ingin mengubah aturan keluarga Si yang sudah berabad-abad? Aku, Siki, adalah aturan. Aku adalah kepala keluarga Si. Kepala keluarga kamu pantas. Mulai hari ini seluruh keluarga Si hanya perlu mengingat satu hal. Siapapun yang berani menyakiti istriku, akan kubuat menanggung akibatnya. Ini. Silakan para tetua masuk peti. Apa yang kalian lakukan? Aku adalah tetua keluarga Si. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Song King, kita pulang. Mungkin akan sedikit sakit. Beberapa hari ini istirahatlah yang baik, jangan banyak bergerak. Apapun yang kamu butuhkan, beritahu aku. Tunggu. Bagaimana kamu, bukankah sudah kukatakan jangan banyak bergerak? Siki, terima kasih telah membantuku hari ini. Siki, Kamu. apakah kamu seharusnya memanggilku ayah sekarang? Kamu di mana? Zhongming, keluar sekarang. Zhongming, keluar sekarang.
Siki lama tidak bertemu ya. Siki, kamu memperlakukan mertuamu seperti ini. Diam. Aku membunuh orang tuamu. Kamu menikahi putriku. Aku akan sampai di neraka. Orang tuamu akan memanggilku mertua. Hari ini aku akan membalas dendam untuk orang tuaku. Siki, jika putriku tahu kamu membunuh ayah kandungnya, coba tebak. Apakah dia masih mau menikahimu? Kamu salah kira. Aku benar-benar akan hidup bahagia dengan putrimu. Aku menikahinya hanya untuk menukar nyawa. Setelah tidur bersama dia akan mati. Ingin mengancamku dengannya mati saja. Siki, kamu bagaimana sadar? Siki, kamu sadar? Zhongming mana? Dia menyuntikmu dengan jarum bius lalu pergi. Siki, kondisi kesehatanmu semakin memburuk. Dalam 3 hari harus tidur bersama. Kalau tidak, kamu pasti mati. Aku bilang jika aku tidak bisa hidup bersamanya, tidak akan tidur bersama. Ada cara. Ketika kamu tidur bersamanya, oleskan obat ini di tubuhnya sehingga Zhongking tidak akan mati. Ini adalah metode yang kudapatkan setelah membaca semua buku kuno Miao Jiang. Nyawamu dan nyawanya bisa diselamatkan. Xiao Yao, kamu harus tahu akibatnya jika membohongiku. Hal yang menyangkut nyawamu, bagaimana mungkin aku bercanda? Berikan aku 5 juta, aku akan mencari cara memisahkan mereka. Bawa putriku menghilang tanpa jejak. Berani menawar denganku? Tidakkah kamu takut aku akan menangkapmu sekarang dan membawamu ke hadapan Siki? Kamu adalah musuh yang membunuh seluruh keluarganya. Serahkan aku. Siki paling-paling cuma bilang terima kasih. Gak bakal lihat kamu lagi. Cuma kalau anakku hilang, kamu baru punya kesempatan. Dokter Xiao, kamu kan pinter. Tahu harus pilih apa. Obat minyak gak bisa bikin Zhongking selamat. Ini nasib yang pantas buat kalian berdua. KM udah balik. KM, gambar ini kapan? Walau Om dan Tante udah pergi duluan, tapi mulai hari ini KM gak bakal sendirian lagi. Aku mau kamu Zhongking. Apapun bapaknya siapa, buat aku KM cuma Zhongking. Aku mau KM hidup. Bukan cuma di Hantan bisa nyelamatin KM ya. Malam ini kita tidur bareng.
Malam ini aku harus tidur sama Siki. Gak tau hadiah yang aku siapin. Dia bakal suka gak ya? Shifu ini kan bukan. Jalan ke Gunung Qingyuan. Pak, kan KM lagi ngumpet karena musuhan kok bisa di sini. King dengerin Pak bilang. Siki itu mau nyawamu. Dia nikah sama KM cuma buat bunuh KM. Apa bilang berhentiin mobil? Dia deketin KM. Baik sama KM cuma buat bikin KM rela tidur sama dia, bantu dia lepas kutukan. Abis tidur bareng KM bakal mati. Ini nyawa ganti nyawa. Abis ketahuan sama aku, dia baru mau bunuh aku. Kamu kan dapat beasiswa pertukaran pelajar, sekarang kita langsung ke luar negeri, jauh dari dia. Dalam 3 hari kalau dia gak tidur sama KM, dia bakal mati. Gini aja kita aman. Aku percaya Siki kebaikannya sama aku. Gak mungkin bohong apapun yang terjadi. Aku harus nyelamatin dia. King. Yang di bawah ini, semua tergantung kamu. Siki. Kok bisa kamu? Jangan takut, aku gak bakal halangin kamu nyelamatin Siki. Aku datang untuk memberikan minuman ini padamu. Ada cacing cinta di tubuhnya. Itu sangat menyiksa. Ini adalah minuman khas desa Miao. Bisa meredakan nyeri malam pertama wanita. Terima kasih. Minuman ini akan membuatmu lemas. Ingin lari pun tak bisa. Oh ya Zhongking. Ada satu hal lagi. Aku rasa kamu harus tahu. Jika putriku tahu kamu adalah pembunuh ayahnya, kamu pikir dia masih mau menikah denganmu? Kamu salah kau pikir. Aku ingin bahagia selamanya dengan putrimu. Aku menikahinya hanya untuk bertukar nyawa setelah berhubungan. Dia pasti akan mati. Selamat menikah Zhongking. Aku akan membantumu sekali lagi. Aku dan istriku menghabiskan malam ada masalah. Cepat naik mobil. Ternyata dia selama ini menipuku. Aku takut. Jangan takut, aku akan sangat lembut. Aku dan kamu di kehidupan ini tak akan bertemu lagi. Non Xiao, bagaimana dengan Pak Si? Sekarang ini, seharusnya sudah selesai berhubungan. Bagus, Pak Si akhirnya selamat. Aku akan mempersiapkan pernikahan. Pak Si bilang, pernikahan istri harus yang paling mewah di kota bahkan di seluruh negeri. Pernikahan? Tampaknya kamu harus mempersiapkan pemakaman. Apa Non Xiao? Bukankah kamu memberikan minyak obat pada si muda? Jika dioleskan sebelum berhubungan, istri tidak akan mati karena cacing cinta.
Zhongking, maaf. Sebelum ini aku menyembunyikan banyak hal darimu. Setelah kamu bangun, aku akan memberitahumu semua kebenaran. Xiao Yao jelas mengatakan setelah cacing cinta dipindahkan, tanda teratai di tubuhku akan hilang, semuanya pindah ke dia. Apakah pemindahan cacing gagal, atau minyak itu? Zhongking, bangunlah. Aku bilang dia harus selamat. Saya diberi obat sesuai dengan formula di buku. Dia tidak tulus. Itu sebabnya dia gagal membunuh hidupnya. Aku memerintahkanmu. Selamatkan dia sekarang atau aku akan membiarkanmu menguburkan dia. Aku tidak bisa hidup kembali. Aku akan membiarkanmu mati sekarang. Ada cara. Ada sebuah kuil di luar kota. Jika Anda bersujud dengan religius, mungkin masih ada kesempatan. Zhongking, aku minta maaf. Aku sudah bilang, tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Tapi pada akhirnya, aku yang menyakitimu. Aku bahkan tidak ada kualifikasi untuk rasa sakit. Aku tidak akan melarikan diri, aku pergi ke gunung untuk mengambil obat. Kau menyelamatkan aku lebih dari sekali. Jika aku bisa menyelamatkanmu, aku akan mencoba. Zhongking, selama kau bisa hidup. Bahkan jika aku menukar hidupku, saya juga bersedia. Saya ingin mengubahnya. Zhongking harus rela berbagi kamar dengan Siki. Tapi pada menit terakhir, dia berubah pikiran. Jadi boneka ini hanya mengambil setengah. Berapa lama Sidong bisa hidup? Sekitar 3 atau 5 tahun. Kecuali memiliki obat penargetan yang tepat atau sumber yang cocok untuk memperpanjang umur. Zhongking, Siki, kau bangun minum obat. Siki, Zhongking, di mana kau membawanya? Siki, kau bangun dulu. Cepat. Xiao Yao, aku mohon padamu. Aku ingin dia kembali. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Siki, dia telah dikremasi. Kematian tidak bisa dibangkitkan. Kamu terus menyimpan mayatnya, tidak membiarkannya pergi. Dia tidak akan tenang di bawah tanah. Tidak. Tidak mungkin, Zhongking. Aku harus menemukannya. Siki, Untung aku punya firasat. Banyak orang di sekitar Siki, apa gunanya? Tetap saja aku yang mengendalikannya. Nyawa putriku selamat. Uang juga sudah di tangan. Benar-benar 2 burung dengan 1 batu.
Ayah, apa yang baru saja kamu katakan? King, akhirnya kamu bangun. Kamu bilang kamu tidak mendengarkan ayah. Hampir kehilangan nyawa, untung aku punya cadangan. Oh ya, kamu segera kembali ke sekolah. Ambil dokumenmu, kita akan pergi ke luar negeri sekarang. Jangan sampai dia tahu kamu masih hidup. Permisi. Apa kamu pernah melihatnya? Tidak. Apakah Zhongking sudah kembali? Sidong. Kenapa? Aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Sidong. Penyakit hatimu belum sembuh. Jika terus seperti ini, bahkan hidup 3-5 tahun pun sulit. Penyakit hatinya belum sembuh, kenapa? Nyawaku sebenarnya adalah curian. Aku yang salah padanya, aku akan mengembalikannya. Maaf. Zhongking. Sidong. Pak, ada orang yang ingin menyakitiku, tolong bantu aku. Apa duduk yang baik? Siki, semua antara kita sudah selesai. Terima kasih, Pak. Tinggalkan aku di mana saja. Zhongking. Benar-benar kamu duduk saja. Perusahaanku tidak di dalam negeri, jadi jarang kembali, ini agak berantakan. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Lulusan terbaik dari Universitas Tsinghua. Dan satu-satunya yang mendapatkan kualifikasi luar negeri tahun ini, aku datang hari ini untuk merekrutmu ke perusahaanku. Ada juga data-data ini. Perusahaan Anda khusus meneliti obat target untuk gagal jantung. Jika Anda bergabung dengan kami, gaji Saya bersedia bergabung. Anda setuju begitu cepat, benar-benar tidak perlu mempertimbangkan lagi. Tidak perlu bisa meneliti obat untuk menyembuhkan pasien-pasien ini. Bukanlah itu makna belajar kedokteran. Jika tinggal di sini dengan kekuatan Siki, cepat atau lambat akan menemukan saya. Pergi ke luar negeri memang pilihan terbaik saya. Mr. Si senang bisa mengundang Anda menerima wawancara eksklusif dari stasiun kami. Si Shao. Presiden Direktur Si, selama 3 tahun ini, Anda menginvestasikan 2/3 keuntungan perusahaan untuk mendirikan lembaga amal. Bolehkah saya tahu apakah nama lembaga amal Anda memiliki makna khusus? Mencatat data eksperimen A400657. Sue Xiao sedang melakukan eksperimen, lihat apa? Maaf Cheng Jie, tapi lihatlah. Ini adalah tokoh keuangan paling terkenal di dalam negeri. Katanya 3 tahun lalu setelah istrinya meninggal, dia tetap melajang dan juga mendirikan yayasan amal untuk istrinya. Apa namanya? Zhongking. Love Test adalah arti dari Zhongking, juga nama istri saya. 3 tahun lalu karena keegoisan saya membuatnya meninggalkan saya selamanya selama 3 tahun ini. Setiap hari rasa sakit karena rindu. Lebih sakit 100 kali lipat dari penyakit jantung. Ternyata Presiden Direktur Si adalah orang yang sangat romantis. Saya bukan romantis. Saya hanya menebus dosa. Cheng Jie, kenapa Anda menangis? Pesawat pulang ke negara akan berangkat 2 jam lagi. Kali ini saya dan Lin Chen pulang bersama untuk menghadiri konferensi pers. Penelitian di luar negeri akan saya serahkan kepada Anda. Baik, tapi
Cheng Jia Anda benar-benar tidak mempertimbangkan Xiao Linzong. Dia jelas-jelas tertarik pada Anda. Saya sudah bercerai membawa sial pada suami, sementara tidak mempertimbangkan hal-hal ini. Cheng King Song King. Dua nama ini agak mirip, baiklah. Kunjungan kali ini sampai di sini. Semoga Direktur Si bisa menjaga kesehatan. Besok malam pukul 7 pertemuan investasi. Manajer Xiaolin juga akan hadir. Ini undangannya. Baik, Terima kasih semuanya. berbicara dengan sangat baik. Direktur Si mohon tunggu sebentar sebagai pemegang saham terbesar. Dari Haiyuan Pharmaceutical kemajuan besar Sin Suning dalam waktu singkat. Tidak lepas dari dukungan Anda. Berikutnya Direktur Si akan memberikan penghargaan kepada Kepala Peneliti kami Cheng King. Aku tidak boleh membiarkan dia tahu aku masih hidup. Apa yang terjadi? Maaf. Mungkin Cheng ada urusan mendesak. Zongking itu kamu. Lepaskan dia Cheng King, kamu baik-baik saja. Paman kecil, kenapa kamu? Lin Chen, kamu bilang. Dia paman kecilmu. Apa yang terjadi? Dia adalah orang yang pernah aku sebutkan. Investor terbesar di Haiyuan Pharmaceutical. Paman kecilku Siki. Kalian kenal? Tidak kenal. Kenal Zongking, kenapa kamu? Halo paman kecil. Aku tunangan Lin Chen. Cheng King Lin Chen. Tolong aku. Tidak, ini tidak mungkin. Kamu adalah istriku. Paman kecil. Bibi kecil sudah meninggal 3 tahun lalu. Orang di depanmu adalah tunanganku, Cheng King. Tunangan. Kapan kalian bertunangan? 3 tahun lalu. Ya, aku bertunangan 3 tahun lalu. Berpacaran selama 6 tahun. Kalau paman kecil tidak ada urusan, kita pergi dulu. Zongking. Aku tidak boleh membiarkan Siki tahu aku tidak mati. Lin Chen kan target pernikahanmu. Kenapa tiba-tiba ada tunangan? Kamu harus hati-hati. Jangan biarkan Lin Chen direbut wanita sembarangan. Dia juga pantas keluarga Lin Dan Sun. Kerjasama bisnisnya sangat erat, Lin Chen pasti tidak akan. Untuk orang kampung yang tidak ada kelas ini. Merusak perjanjian pernikahan kedua keluarga menurutku. Dia hanya bermain-main dengannya saja. Wah, bicara tentang Cao pun datang. Si pelakor yang masuk ke rumah ini ada di sini, Feifei. Kamu harus memberinya pelajaran. Saya bukan pelakor dan tidak berniat mencampuri hubungan antara Nona San dan Tuan Lin. Saya bisa menjelaskan. Jangan berpura-pura di sana. Bukannya ingin meraih kesempatan berpura-pura suci apa? Sikapmu yang menyedihkan ini hanya bisa menipu pria saja. Jika Nona San bersikeras membuat keributan, lebih baik langsung tanyakan pendapat Lin Chen. Berani membantah kamu, jangan-jangan benar-benar berpikir ada yang percaya. Kamu duduk sebagai peneliti utama di Haiyuan Pharmaceutical. Karena kemampuanmu hari ini saya akan menghancurkan wajahmu. Lihat, kamu masih berani memikirkan hal yang bukan milikmu.
Kamu bagaimana? Direktur Si, kenapa kamu datang? Nona San, katanya perusahaan San akhir-akhir ini harganya turun parah, jalur produksi luar negeri sudah setengah tutup, sedang mencari investasi di mana-mana. Nona San tidak buru-buru menyelamatkan perusahaan, malah ada waktu di sini memukul orang seenaknya. Paman, kamu salah paham, kamu juga tahu. Saya dan Lin Chen punya tunangan sejak kecil, tapi dia berani bilang dia adalah tunangan Lin Chen. Saya hanya menjalankan keadilan, membereskan si pelakor. Masalahmu dengan Lin Chen selesaikan sendiri. Tapi jika kamu melukainya, saya pasti akan membuatmu membayarnya. Pergi. Terima kasih Tuan Si, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Zongking. Sejak kamu masih hidup, kenapa tidak mencariku? Kamu tahu tidak, 3 tahun ini. Setiap hari, setiap menit. Setiap detik saya memikirkanmu. Tuan Si, sudah saya bilang saya bukan Zongking. Saya bisa mengerti kamu salah orang dan kehilangan kendali. Tapi kamu tidak bisa terus-terusan melanggar saya. Dan jangan lupa, saya adalah tunangan keponakanmu. Paman. Siki berhenti. Chengking, paman. Apa kau gila? Chengking adalah calon istriku. Calon menantumu, aku minta kau menghormatinya. Ayo aku antar kau ke kamar istirahat. Siki, kemari. Zongking, dia bilang dia tidak mengenalku. Dia akan menikah dengan orang lain. Siki, Zongking, dia sudah meninggal. Orang mati tidak bisa hidup lagi, sadarlah. Pergi. Aku di luar negeri hanya dengar. Paman menikahi seorang wanita untuk menyembuhkan penyakit hatinya. Kemudian wanita itu meninggal tak disangka. Orang itu adalah kau. Lin Chen, aku mohon padamu. Pastikan bantu aku menyembunyikan identitasku. Jangan biarkan dia tahu aku masih hidup. Penyakit hatinya belum sembuh jika dia menemukanku. Mungkin hanya ingin aku membantunya memperpanjang hidupnya. Tenang. Aku tidak akan biarkan dia menyakitimu lagi. Ini adalah Zongking. Bantu aku selidiki Zongking. Sidong data Nona Cheng sudah didapat. Chengking 26 tahun, tumbuh besar di Inggris. Kuliah di Boston Medical School, Inggris. Sebelumnya bekerja di bawah Dr. Hagen. Dari penyelidikan sejauh ini, latar belakang Nona Cheng tidak palsu. Mungkin benar-benar hanya mirip dengan istriku. Identitas bisa dipalsukan, tapi kenangan bersama tidak. Apa yang terjadi? Apakah kau kehilangan sesuatu? Kalungku hilang, ada cincin pernikahan dari Siki. Mungkin jatuh di kamar mandi. Selesai jika dia melihatnya. Dia pasti tahu itu milikku. Tidak. Aku harus menemukannya. Halo Tante.
Apakah tadi saat membersihkan kamar mandi menemukan kalung dengan cincin? Nona Cheng. Apa kau mencari ini? Terima kasih, Paman. Ternyata cincinnya ditemukan, Paman. Bisakah Nona Cheng menjelaskan mengapa cincin pernikahan saya dan istri saya ada di sini? Saya tidak mengerti maksud Paman. Tolong kembalikan cincinnya kepada saya. Jika kamu bukan Song King, mengapa cincin itu ada di tanganmu? Jawab aku. Paman salah paham. Cincin ini Lin Chen yang membelikan untukku. Jika terlihat sama, itu hanya kebetulan. Benarkah cincin ini adalah edisi terbatas global dibuat sesuai ukuran jari istri saya, dan yang ada di tanganku ini adalah pasangannya. Di dunia hanya ada satu. Paman, kamu memaksa menantu di depan umum. Apakah ingin semua orang tahu kamu adalah orang yang tidak bermoral? Orang tidak bermoral yang aku inginkan adalah istriku. Dia hanya bisa milikku. Apakah semua wanita di dunia yang mirip dengan Bibi, kamu akan ambil untuk dirimu sendiri? Tidakkah kamu takut dia akan merasa jijik? Minggir. Orang yang mati di pelukanmu sebelumnya adalah Bibi. Kali ini siapa lagi yang ingin kamu ganti? Diam. Kamu bilang kamu bukan Song King, berani kamu biarkan aku cek ukuran jarimu. Jika kamu tidak pergi, aku akan panggil satpam. Kamu tidak berani karena kamu adalah Song King. Si Dong sudah berkali-kali mencoba, hanya meragukan identitasku. Tidak percaya aku adalah tunangan Lin Chen. Untuk mencegah si Dong berbuat macam-macam, aku bisa membuktikannya padamu. Sudah cukup, sudah cukup. Kamu masih peduli padanya. Mengapa? Melihat dia seperti ini sekarang, aku masih merasa sakit hati. Nona Cheng, ini si Dong yang menyuruhku memberikannya padamu. Ini semua saham yang dia miliki. Dia juga bilang waktunya tidak banyak lagi. Ini anggap saja sebagai hadiah pernikahanmu dan Xiaolin. Terimalah. Nona Cheng, apakah kamu benar-benar bukan istri? Aku ingin bersama istriku. Ngobrol berdua. Setiap tahun di hari kematiannya kamu selalu sakit, kamu sendirian di sini. Aku tidak tenang. Dia sudah pergi 3 tahun, kamu masih memikirkannya. Sampai kapan? Diam. Dia adalah putri Zhongming, darah musuh mengalir di tubuhnya. Dia lahir untuk membayar hutangmu. Mati untukmu adalah takdirnya. Aku bilang diam. Apa kamu gila? Aku tidak mengerti, kamu hanya mengenalnya. Kurang dari sebulan kamu sudah mencintainya. Cinta sampai rela mengorbankan nyawa, sementara aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Tapi kamu tidak mau menatapku. Xiao Yao, jangan menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Pergi.
Apa aku mengganggu istirahatmu? Bunga yang kubawa untukmu sudah rusak. Ketika kamu pergi pasti sangat membenciku. Xiao Yao benar kepura-puraan dan perhitungan. Hanya membuat orang jijik. Tenang saja. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Belok ke pemakaman. Kamu cek CCTV. Aku pernah berpikir aku membenci Siki. Sampai dia muncul lagi di hadapanku, baru sadar. Ternyata aku masih bisa merasa sakit hati untuknya. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Zongking. Si Dong tadi memang ada yang datang untuk menghormati Nyonya. Zongking, kamu masih hidup. Jangan terlalu lelah setelah kamu bergabung. Perkembangan penelitian Sin Suning sudah meningkat 3 kali lipat sekarang. Tinggal data uji coba manusia yang kurang untuk melengkapinya. Kamu juga harus istirahat. Tidak bisa istirahat. Sin Suning semakin cepat dirilis dia. Di dunia ini semakin banyak orang yang mungkin bisa selamat. Zongking sebenarnya di hatimu. Tidak bisa melupakan pamanku ya. Paman, kenapa kamu datang? Minggir. Beritahu aku kamu pergi kemana hari ini. Paman, kalau kamu tidak pergi, aku akan panggil satpam. Beritahu aku. Aku tahu kamu pergi ke pemakaman hari ini kalau kamu bukan dia. Kenapa kamu pergi ziarah ke istriku? Kamu adalah Zongking. Jangan pura-pura tidak mengenaliku lagi, oke? Aku pergi ziarah ke temanku. Sambil lewat aku mampir melihat. Aku hanya penasaran, siapa sih yang membuat Si selalu menganggapku sebagai istrinya? Seperti apa rupanya?
Lalu bagaimana kamu menjelaskan cincin yang diletakkan di depan nisan? Aku tidak suka memakai barang yang sama dengan orang mati. Apalagi, ini adalah istri yang dibunuh oleh suaminya sendiri. Sial. Dengar, aku bisa menjelaskan. Zongking. Sichi, Kamu ngapain? Ngapain? Kamu gila. Siki buka pintu. 3 tahun lalu aku tidak sengaja ingin membunuhmu. Xiao Yao memberiku sebotol minyak obat. Dia bilang kalau dioleskan ke tubuhmu kamu akan selamat. Kita semua bisa hidup. Kalau aku tahu berhubungan intim akan membuatmu mati. Meskipun harus mengorbankan hidupku. Aku tidak akan pernah. Perkataanmu itu. Simpan saja dan katakan padanya di bawah sana. Zongking. Bunga teratai ini. Ini adalah tanda cinta kita saat berhubungan intim, yang berpindah ke tubuhmu masuk ke dalam darah. Tidak bisa dihilangkan saat kamu memakai gaun sebelumnya. Tidak ada di tubuhmu, kamu menghapusnya. Zongking, aku tahu itu kamu. Zongking, kamu baik-baik saja. Minggir, aku sedang bicara dengan istriku. Bukan urusan orang luar untuk ikut campur. Lin Chen, kamu keluar dulu. Aku ingin bicara berdua dengannya. Zongking, aku pikir seumur hidupku. Aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Siki, istrimu sudah meninggal 3 tahun yang lalu. 3 tahun sudah kamu harus menerima kenyataan. Dan memulai hidup baru. Tidak, aku tidak ingin memulai hidup baru. Aku hanya ingin bersamamu hidup dengan baik. Zongking, asalkan kamu mengaku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Baik seperti yang kamu inginkan. Aku adalah Zongking. Lalu, kamu ingin tidur denganku lagi? Agar aku bisa memperpanjang umurmu? Tidak, bukan begitu. Dulu aku memang ingin menyembuhkan penyakit hatiku melalui kamu. Tapi kemudian, aku sadar aku mencintaimu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Bagaimanapun juga kamu mendekatiku dengan sengaja agar aku memperpanjang umurmu dan ingin mengambil nyawaku juga benar. Sejak kamu mendekatiku dengan tujuan itu, kita sudah ditakdirkan tidak bisa bersama. Jadi kamu tidak akan pernah memaafkanku seumur hidupmu. Benar? Zongking. Maaf. Dia bisa bertahan berapa lama lagi? Gagal jantung stadium akhir, dokter, juga tidak bisa memastikan. Jika tinggal di sini membuatmu tidak bahagia, besok kita akan pulang. Sin Suning masih memiliki 1 tahap terakhir. Aku dengar Franlinka bisa meminjamkan laboratorium dan peralatan mereka kepada kita. Benar, peralatan mereka canggih. Jika bisa menyewa tahap terakhir pengembangan Sin Suning, bisa lebih cepat diselesaikan. Bantu aku menghubungi mereka. Aku ingin menghadiri sharing session mereka. Zongking, benar-benar kamu. Kudengar kamu menjadi peneliti utama di Haiwan Pharmaceutical. Tidak menyangka kamu juga datang ke private sharing session Franlinka ini. Private sharing session ini mengundang banyak profesional di industri ini. Aku juga diundang untuk berbagi beberapa konsep kecantikan ilmiah. Ke sini. Kali ini Franlinka juga mengadakan
Aktivitas sosial setelah acara, siapa saja yang ikut bisa ikut undian. Semoga kamu menang. Perjalanan bulan madu. Perjalanan bulan madu sepertinya tidak akan kugunakan. Tolonglah tinggal satu orang lagi untuk memenuhi target King King. Bantu aku sekali ini saja asalkan acara ini berjalan lancar. Aku bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Aku bisa membantumu tapi undiannya tidak usah. Aku buru-buru masuk, lain kali kita ngobrol lagi, bye. Kali ini, kami meluncurkan produk andalan kami, yaitu masker cepat cerah dari Franlinka. Dengan desain unik yang diaplikasikan terlebih dahulu sebelum ditempelkan. Kaya akan asam tranexamat dan VC. Komponen pemutih profesional yang dalam 15 menit akan membuat kulitmu terlihat cerah. Selamat datang untuk bergabung. Merek yang membuat perawatan kulit lebih alami. Dispensori eksklusif oleh Franlinka cepat cerah berkilau. Acara eksklusif masa depan berkilau sekarang. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah tamu istimewa hari ini. Peneliti kepala termuda Miss Song King. Halo semuanya, saya Song King. Sidong produk perawatan kulit yang ingin kita investasikan sebelumnya. Produk baru Franlinka telah berhasil masuk ke berbagai platform besar dan langsung habis terjual begitu diluncurkan. Untuk memperluas promosi merek, Manager Chen mengorganisir sebuah acara eksklusif. Ini adalah siaran langsung dari acara eksklusif mereka, silakan dilihat. Halo semuanya, saya Song King. Sangat terhormat bisa berpartisipasi dalam acara berbagi ini. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan Franlinka, hasil penelitian terbaru kami. Dia pergi ke acara eksklusif. Halo, baik. Si Dong istri kemarin memesan tiket pesawat. Setelah acara eksklusif, dia langsung pergi ke luar negeri. Kecantikan sama seperti farmasi. Produk yang baik selalu berpusat pada manusia. Mempertimbangkan pengguna Franlinka sebagai merek favorit, saya juga mencurahkan banyak usaha dari para peneliti. Hari ini saya juga membawa beberapa materi untuk berbagi dengan semua. Orang seperti ini tidak pantas mengikuti acara eksklusif. Keluar. Song King, inilah akibatnya jika kamu merebut orang dariku. Wanita seperti ini, kami tidak berani menggunakan produknya. Benar, siapa tahu dia punya penyakit apa. Saya juga dengar awalnya, dia adalah simpanan orang. Apa peneliti saya muntah ini bukan ilmuwan sejati? Masih farmasi, menurut saya dia penuh virus. Di atas benar yang dia teliti bukan obat tapi cara merayu pria. Lihat saja penampilannya, pasti bukan orang baik-baik. Wanita seperti ini di zaman dulu pasti sudah dikurung dalam keranjang babi. Siapkan mobil ke acara eksklusif. Semua jangan terburu-buru. Meskipun masa lalu Miss Song kontroversial, tetapi sebagai kepala farmasi dari Haiyuan Pharmaceutical, dia benar-benar membawa kabar baik bagi banyak pasien. Kabar baik. Siapa yang tahu apakah hasil itu benar-benar miliknya? Seorang wanita yang meninggalkan suaminya yang sakit parah, mau menyelamatkan orang lain. Cepat usir dia, kalau tidak acara pribadi ini jangan diadakan. Wanita seperti ini pantas jadi tamu istimewa. Sungguh sial. Cabut dana semua, tenang dulu. Nona Zhong, bagaimana kalau kamu minta maaf pada semua orang? Aku. Dia tidak perlu minta maaf. Astaga, bukan ini Siki, orang terkaya di Jiangcheng. Dia tidak perlu minta maaf, apalagi meminta maaf. Yang salah bukan dia. Aku kehilangan dia. Aku yang salah. Dia ingin meninggalkanku, itu haknya. Tapi selama aku masih hidup, wanita Siki, tidak boleh kalian bahas. Datang. Selidiki siapa yang menyebarkan rumor. Dari hari ini, perusahaan kalian akan hilang dari Jiangcheng. Ya. Siki, bagaimana kamu bisa menemukanku? Kamu tidak berpikir dengan membelaku. Masalah kita bisa selesai.
Tidak baik Direktur, si kambuh penyakit jantungnya pingsan. Siki. Bangunlah Siki. Jangan menakutiku Siki. Obat baru hampir selesai, kamu harus menungguku. Siki, aku bawa obat. Kita akan segera selamat. Apa yang kamu inginkan? Apa kesalahan Siki yang membuatmu berulang kali ingin membunuhnya? Aku hanya ingin menyelamatkannya. Obat tidak boleh sembarangan diminum, apalagi obat ini bahkan tidak punya nomor persetujuan ingin menyelamatkan atau membunuhnya. Ya, obatmu ini juga tidak aman. Bagaimana kalau makanannya rusak? Tolong percayalah padaku, ini obat yang khusus aku kembangkan untuk penyakitnya. Meski tidak seperti obat target, tapi bisa menyelamatkan nyawanya. Ini Direktur, si kalau sampai terjadi sesuatu, tidak bisa bertanggung jawab benar. Xiaoyao, kumohon kembalikan padaku. Aku ingin menyelamatkannya. Songking, kamu sudah memikirkannya. Kalau dia ada apa-apa, kamu adalah pembunuhnya. Meski nyawa taruhannya, aku tak akan menyesal. Siki. Dokter, bagaimana keadaannya? Untung kamu cepat menanganinya, dia sudah lepas dari bahaya maut untuk sementara. Tapi kondisinya masih belum stabil, harus segera dibawa ke rumah sakit. Aku ikut dengan kalian. Songking, seharusnya kamu sudah mati. Kenapa kamu kembali lagi kalau waktu itu aku gagal mengambil nyawamu? Aku tak keberatan untuk mencoba lagi. Halo, baik. Dia yang datang sendiri. Kenapa tidak angkat telepon? Kalau saja dia tidak lama-lama di Licheng, aku tak perlu mengambil risiko pulang ke negeri ini untuk meminta uang darinya. Kalau sampai Siki melihat aku habis. Songming, Xiaoyao, sudah lama tidak bertemu. Dulu aku memberimu 5 juta. Tak kusangka kamu berani mempermainkanku. Diam-diam menyelamatkan nyawa putrimu sudah cukup. Kalian berdua, ayah dan anak, seharusnya tetap di luar negeri. Berani-beraninya kembali. salah paham ini semua salah paham. Selain itu, uangmu itu cukup untuk siapa? Setahun 1 juta. Sekarang sudah waktunya untuk memperpanjang. Songming, kamu benar-benar serakah. Tapi tidak apa. Yang bisa dibeli dengan uang semuanya mudah. Mari bertransaksi lagi kali ini. Aku ingin kalian pergi lebih jauh. Aku akan memberi kalian lebih banyak uang. Kalau kamu berani menolak, aku akan langsung memberitahu Siki keberadaanmu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Siki, bangunlah. Siki. Selama kamu hidup, aku akan setuju dengan apapun. Siki. Kali ini, kamu tidak boleh membohongiku. Emosimu terlalu bergejolak belakangan ini, memicu jantungmu. Kamu perlu istirahat yang cukup. Sepertinya kamu sangat takut aku mati, sebelumnya bilang tidak ingat aku. Kamu kenapa? Masalah lama, bisa dibilang ini balasanku. Jangan khawatir. Jangan bicara yang tidak-tidak, aku akan membuatkanmu obat. Obat-obatan masih di tempat yang sama kan?
Kenapa masih takut sama rasanya yang pahit? Obat baru akan segera diluncurkan. Kamu pasti bisa sembuh. Si Zong, hasil pemeriksaan jantungmu waktu rawat inap terakhir menunjukkan bahwa kamu perlu segera transplantasi jantung yang cocok. Kalau tidak dengan kondisi tubuhmu sekarang, kamu tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Selain transplantasi jantung, aku tidak punya kemungkinan untuk hidup lagi ya. Ya, Zongking, waktuku tidak banyak lagi. Kalau bisa mewujudkan keinginanmu, aku rela mengorbankan segalanya. Aku mau kembali ke laboratorium. Malam ini temani aku makan di rumah ya. Tapi penelitian obat masih ada yang harus diselesaikan. Anggap saja ini permintaan seorang pasien. Boleh ya. Permohonan relawan uji coba obat baru. Tolong ajukan secara anonim untukku. si Zong, eksperimen ini sangat berbahaya. Dengan kondisi tubuhmu sekarang kamu benar-benar tidak cocok untuk ikut. Aku tidak peduli caranya, bagaimana ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai Zongking tahu. Kamu tadi telepon sama siapa? Zongking. Aku senang kamu mau menemaniku makan. Mungkin. Ini pelukan terakhirku untukmu. Ini semua masakanmu ya? Zongking, aku tahu kamu masih belum bisa menerimaku. Tapi cincin ini aku harap bisa kembali ke pemiliknya. Aku. Aku mau angkat telepon dulu. Zongking, kamu sedang bersama si Kia. Jangan sampai kamu rujuk dengannya, dia baru saja mengirim orang untuk membunuhku. Dia tidak tega membunuhmu, jadi dia ingin mengambil nyawaku untuk mengganti jantungnya. Aku tidak peduli caranya, bagaimana ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai Zongking tahu. Kamu sekarang di mana? Aku segera ke sana. Kamu mau kemana? Kamu tadi telepon bilang apa saja? Aku. Kamu sudah janji padaku. Siki, bagiku. Yang paling penting dalam hubungan adalah kejujuran. Aku tidak menyangka. Ternyata kamu tidak pernah berubah. Zongking. Kenapa kamu? Ayah. Kenapa kamu bersama Xiao Yao? King, jangan salahkan aku. Xiao itu orang gila yang nekat. Bukan ayah tidak mau menyelamatkanmu. Ayah juga susah menyelamatkan diri sendiri. Jadi,
Kamu sebenarnya tidak dikejar-kejar. Ayah juga terpaksa tidak ada pilihan lain. King, kamu pasti mengerti ayah. Benar kan? Kamu dan kamu. Keluarga kalian. Semuanya adalah dalam kematian Siki. Xiao Yao, kamu ngomong apa sih? Dulu kalau bukan karena ayahmu yang hianat, membuat orang tua Siki meninggal, dan Siki menderita penyakit hati, seorang yang berbakat seperti dia. Kenapa bisa jatuh seperti sekarang? Ayah. Semua ini perbuatanmu tapi kamu bilang. Manusia tidak mementingkan diri sendiri akan dihukum langit. Apa salahku? Siki sebentar lagi akan mati. Kalian semua akan kubuat mati bersamanya. Xiao jangan salah sasaran. Asal jantung Zongking cocok dengan Siki. Bunuh dia. Siki tidak akan mati. Berhenti. Jangan bergerak, kamu tidak apa-apa. Ayah, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu yang menyebabkan kematian orang tua Siki. Apakah Siki orang yang kamu cintai? Dia tidak ingin nyawa ayah. Setidaknya dia tidak akan menggunakan cara yang keji. Dunia ini memang yang kuat yang menang. Bukan kamu yang mati, ya aku yang mati. Siki jatuh ke tanganku, aku tidak akan ragu. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Siki. Orang yang licik seperti dia, walaupun tanpa aku, dia juga tidak akan lama hidup. Ayah. Tuan Si tinggal setengah jam lagi. Sebentar lagi akan masuk ke ruang operasi. Apakah Anda sudah siap? Sidong, kalau istri tahu, pasti tidak akan membiarkan Anda melakukan eksperimen. Tidak ada kesempatan lagi. Saya memang sudah tidak punya banyak waktu. Memenuhi keinginan Zongking adalah hal terakhir yang bisa saya lakukan untuknya. Tapi Anda tidak perlu terburu-buru. Saya tahu kondisi tubuh saya sendiri. Mr. Si, semua petugas uji coba sudah berkumpul. Jika di tengah jalan Anda ingin menyesal atau... Saya tidak akan menyesal. Di mana ruang uji obat? Setelah melewati koridor, belok kanan. Siki, kamu harus menunggu saya. Katanya relawan terakhir sudah ditemukan. Ya, sudah masuk ke ruang uji obat. Bagus, asal data lengkap obat baru bisa diluncurkan. Siki pasti selamat, berikan saya daftar relawan. Berhasil, Siki selamat. Hei Siki, saya punya kabar baik untukmu. Nyonya Sidong pergi ke aula sekolah. Cepat temui dia. Apa? Ini mungkin pertemuan terakhir. Sayang. Ketika kamu melihat video ini, saya pasti sudah tidak ada. Kunci ini seharusnya disembunyikan di dalam kue. Ingin diberikan padamu. Ini kunci berangkas saya.
Setelah saya pergi, semua akan saya tinggalkan untukmu. Saya tahu. Ini tidak bisa menebus kesalahan saya padamu. Maaf. Siki, saya datang. Jangan tidur, lihat saya. Jangan tidur ya, Siki. Ayah saya yang menyakitimu. Kenapa tidak bilang lebih awal? Saya terus meneliti Sin Suning agar bisa menyelamatkanmu lebih cepat. Kenapa justru kamu yang jadi relawan? Kenapa kesuksesan saya harus dibayar dengan nyawamu? Zhongqing. Bisa memenuhi keinginan terakhirmu. Saya senang. Aku mencintaimu. Ya. Maaf. Siki. Zhongqing. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Ini ceritaku. Itu saja. Ini adalah perjalanan penelitianku tentang Sin Suning. Terima kasih kepada setiap relawan dan dokter. Dan dukungan besar dari para profesional. Tentu saja yang paling aku syukuri adalah dia. Nonshong, apakah pria utama kamu sekarang adalah suamimu? Apakah dia masih ada? Ini adalah tahun ke-8 aku bertemu Siki. Sekolah masih sama seperti dulu. Angin sepoi-sepoi, segalanya cerah. Seperti saat kita pertama kali bertemu. Ada urusan di kantor jadi agak terlambat. Ini hadiah untukmu kembali mengajar di sekolah. Bagaimana kelas hari ini? Lumayan, tapi setengah dari murid menanyakan tentangmu, bertanya tentang kesukaanmu dan sifatmu. Apakah kamu memberitahu mereka satu-satunya kesukaanku adalah kamu? Halo? Bolehkah aku meminta WeChat-mu? Tidak boleh. Pak Sang? Aku datang untuk menjemput istriku pulang kerja. Oh, Kenapa kamu tidak cemburu sama sekali? Tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Tahun itu saat berobat di luar negeri aku tidak melihatmu sama sekali. Sekarang, aku akan menebus semua waktu yang terlewat.